Seorang bupati dan wakil bupati, bayangkan, berada di acara yang diselenggarakan katanya oleh Sekda, ya ini hanya banyolan saja. Surat terakhir itu dari Sekda mengundang umat Islam dari Pasuruan dan sekitarnya untuk ziarah kubro. Ziarah kubronya siapa? Bukan ziarah kubro di makam nasional, makam pahlawan nasional. Di Hari Pahlawan harusnya ziarah ke Taman Makam Pahlawan yang ada di setiap kabupaten dan kota. Itu loh. Harusnya itu Hari Pahlawan Nasional Indonesia tanggal 10 November 2025. Yang mana tadi pagi sudah diumumkan oleh Kepala Negara ada 10 orang ya yang mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional di bidangnya masing-masing. Di antaranya ya ada mantan Presiden Soeharto almarhum, ya almarhum Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, ya almarhumah Marsina dan lain-lain. Gambarnya ada di belakang saya. Ini berita yang sangat menggembirakan. Kue dari Presiden Prabowo yang sudah sejak 1 tahun yang lalu kita perjuangkan bersama agar jangan sampai usulan yang berkali-kali digagalkan dari Sulawesi Tengah, yakni Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang sudah masuk ke Sekretariat Menteri Sosial, Menteri Kebudayaan, tapi katanya juga sudah masuk ke Sekretariat Kepresidenan, tapi akhirnya tidak masuk nominasi yang diresmikan oleh Kepala Negara pagi tadi. Alhamdulillah, biidznillah, ala ni'amillah, Sis Al-Jufri tidak masuk. Walaupun ada pro dan kontra dari 10 orang daftar nama penerima gelar pahlawan nasional yang kontroversial. Ya. Saya tidak membahas tentang pro kontra ini, tetapi hanya yang penting ya tidak berasal dari klan Ba'alawi. Itu saja, terserah jenengan mau memperdebatkan Pak Harto, ada yang nggak setuju dengan Gus Dur, tidak setuju dengan Marsina, silahkan ya, silahkan Anda memiliki pilihan pendapat ya, kesimpulan masing-masing. Tetapi intinya ya, dari 10 pahlawan nasional ini tidak ada yang berasal dari Habib. Tapi kalau Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan ini pakaiannya aja itu yang dikayak Habib kan, tapi sebenarnya enggak seperti ini, enggak seperti ini. Beliau itu ya seorang Raden ya, keturunan Wali Songo. Tadi ya kalau berpakaian seperti ini ya nggak pasti, sama seperti asumsi pakaiannya wali Aulia Utisati yang seperti pakaian Habib sekarang ini, kecuali Sunan Kali. Nah, ini hanya asumsi saja, sebenarnya enggak seperti baju kebesaran Pangeran Raden Mas Ontowiryo Diponegoro, itu tidak seperti itu. Begitu juga Mbak Yai Khalil Bangkalan juga ya kadang-kadang pakai, tapi tidak pas ya kalau dipasang seperti ini. Harusnya pakai belangkon saja. Ya. Alhamdulillah, kami tadi pagi menelpon Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret Jogja, memberi kabar gembira bahwa pengorbanan beliau tidak sia-sia. Mulai dari pemeriksaan 4 penyidik yang datang ke rumahnya ya, sampai beliau menjalani sidang adat di Palu Kaili Sulteng sana. Luar biasa. Bahkan sebenarnya kawan-kawan kita yang ada di Sulawesi Tengah itu ya ingin bantuan dari kita semua untuk mencerahkan masyarakat sana. Karena dengan adanya pemahaman yang beda, tidak menghargai adat istiadat yang ada di sana, itu mereka itu mau berontak nggak berani, karena kepala pemerintahan daerah di sana itu dikuasai oleh ya orang-orang itu saja ya, mohon maaf. Dan bahkan saya pernah bertanya ya ke penjaga hotel di sana itu, ya ada ulama, siangnya itu
ya ceramah ya, malamnya itu ya nggak karu-karuan ya akhlaknya, mohon maaf ya, nggak karu-karuan akhlaknya, dan itu sudah biasa di sana, tetapi tidak boleh dikritik oleh orang awam lainnya itu ya. Ini kejadian di sana. Sebenarnya Sulawesi Tengah itu benar-benar supaya kita terjun langsung ke sana, cuma nggak berani dengan aparat penguasa ya. Dan kami sarankan kepada warga di Sulawesi Tengah sana, silahkan simak video-video kita, insya Allah nanti tercerahkan semua. Jadi tidak hanya di Indonesia bagian timur saja ya, di seluruh dunia. Tadi pagi saya sudah berkomunikasi dengan beliaunya, Gus Fuad Blaret. Beliau belum SP3 kasusnya. Kalau sudah SP3 semuanya akan beres, dikembalikan laptopnya, handphonenya, barang bukti semuanya. Semoga saja cepat SP3. Sebelum SP3 beliau dilarang untuk aktif dalam bermedsos ria ya, karena dana sendiri itu juga dirampas sebagai barang bukti. Nah inilah ketidakadilan yang ada di negara kita. Ketika Kiai Pribumi Gus Fuad Blaret dituduh melanggar hukum pidana, secepat kilat diperiksa ya dan diputuskan sebagai tersangka. Tetapi jika yang melakukan kejahatan dan kesalahan itu dari kalangan orang yang bukan seorang nasionalis patriotis yang ada di Indonesia alias pendatang dari negara lainnya, maka selalu lambat dan dibela. Ini ada apanya ini? Kadang-kadang ini mengherankan kita semua. Sampai-sampai hari Sabtu ya kemarin itu kan di Kudus itu ya, Nusron Wahid itu menurut saya itu menteri tarim loh, menurut saya. Ini harus ada peringatan keras dari Presiden, ditegur saja itu. Kalau bisa dicopot saja lah, usul Pak Presiden, Nusron Wahid copot saja tanpa ada rasa hormat. Seorang menteri keluyuran, ijek-ijek makam leluhur Ploso Jati Kudus, ya, dengan angkuhnya berjalan, dengan sombongnya, ya, dan dengan bodohnya menginjak-injak harkat dan martabat saudaranya. Harusnya menteri itu nggak begitu gitu loh. Sumber daya manusia Indonesia sekelas menteri saja seperti ini, Indonesia mau jadi apa gitu loh. Mau jadi apa? Aduh, pecat lah tanpa hormat menurut saya. Menteri kalau nggak menteri, nggak pejabat negara nggak masalah ya. Pejabat negara itu harus adil, nggak boleh seenaknya membela sebelah yang ngadu domba ya, sama seperti yang dilakukan tadi sore oleh Dik Rusdi Sutejo itu. Seorang bupati dan wakil bupati, bayangkan, berada di acara yang diselenggarakan katanya oleh Sekda, ya ini hanya banyolan saja. Surat terakhir itu dari Sekda mengundang umat Islam dari Pasuruan dan sekitarnya untuk ziarah kubro. Ziarah kubronya siapa? Bukan ziarah kubro di makam nasional, makam pahlawan nasional. Di Hari Pahlawan harusnya ziarah ke Taman Makam Pahlawan yang ada di setiap kabupaten dan kota. Itu loh. Harusnya itu. Harusnya. Nah, ini ada bupati harus ditegur oleh ketua DPRD-nya. Harus ditegur, kalau enggak ini berbahaya. Karena bupati, wakil bupati itu bukan milik perseorangan saja. Walaupun di undangan itu ada undangan umum yang pro dan yang kontra, bisa mendatangi ya, doa bersama, ziarah kubur, bukan kubro, ziarah kubur tapi tidak di kuburan. Ziarah kubur kok malah di Masjid Baitul Atiq ya, karena kehujanan ya. Nah ini kan tidak pantas ya, tidak memiliki etika sebagai pejabat dan pelayan umat, pelayan rakyat, pejabat negara, tidak pantas. Kalau kualitas pelayan rakyat seperti ini semua, hancur sudah negeri kita.